Yohanes pukul 13.20 Yohanes pukul 13.20 Sungguh, aku berkata kepadamu, jika ada yang menerima apa yang aku kirim, menerima aku, dan siapapun yang menerima aku menerima dia yang mengutus aku. Yohanes pukul 13.20 Komentar. Bukti kerasulan Paulus. Yesus sendiri berkata, sungguh aku berkata kepadamu, siapapun yang menerima siapa yang aku utus, menerima aku, dan siapapun yang menerima saya menerima orang yang mengutus saya. Yohanes pukul 13.20 Jadi jika Yesus adalah seorang yang diutus arti kerasulan, maka menerima atau menolak seorang rasul adalah menerima atau menolak Yesus. Maka Yohanes menulis, kita berasal dari Allah, dan dia yang mengenal Allah mendengarkan kita, tetapi dia yang bukan dari Allah tidak mendengarkan kita. Inilah cara kita mengenali roh kebenaran dan roh kepalsuan. 1 Yohanes 4:6 Fakta-fakta berikut menegaskan kerasulan Paulus. 1. Petrus menegaskan tulisan-tulisan Paulus sebagai kitab suci dalam 2 Petrus 3:15-16. Ingatlah bahwa kesabaran Tuhan kita berarti keselamatan, sama seperti saudara kita yang terkasih Paulus juga menulis kepada Anda dengan hikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dia menulis dengan cara yang sama di semua suratnya, membicarakan hal-hal ini di dalamnya. Surat-suratmu berisi beberapa hal yang sulit dimengerti, yang diselewengkan oleh orang-orang bodoh dan tidak stabil, seperti yang mereka lakukan pada kitab suci lainnya, untuk kehancuran mereka sendiri. 2. Ananias bersaksi tentang pengangkatan Paulus. Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergi. Orang ini adalah alat pilihanku untuk membawa namaku di hadapan bangsa-bangsa lain dan raja-raja mereka dan di hadapan orang Israel." Kisah pukul 9:15 Seorang pria bernama Ananias datang menemui saya. Dia adalah seorang penegak hukum yang taat dan sangat dihormati oleh semua orang Yahudi yang tinggal di sana. Dia berhenti di sampingku dan berkata, "Brother Saulo, dapatkan kembali penglihatanmu." Dan pada saat itu juga aku bisa melihatnya. Kemudian dia berkata, "Tuhan nenek moyang kita telah memilihmu untuk mengetahui kehendaknya dan untuk melihat yang benar dan untuk mendengar kata-kata dari mulutnya. Kamu akan menjadi saksimu kepada semua orang tentang apa yang telah kamu lihat dan dengar." Kisah Para Rasul 22:12-15:3. Roh Kudus meneguhkan panggilannya melalui gereja. Kisah Para Rasul 13:2 Sementara mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkan bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." 4. Paulus diberikan tangan kanan persekutuan oleh Petrus dan para rasul lainnya. Galatia 2:9 Yakobus, Petrus dan Yohanes, yang dianggap sebagai tiang, memberi aku dan Barnabas tangan kanan persekutuan ketika mereka mengenali kasih karunia yang diberikan kepadaku. Mereka setuju bahwa kami harus pergi kepada orang bukan Yahudi, dan mereka kepada orang Yahudi. 5. Tidak ada serangan terhadap Paulus oleh para rasul lainnya. 6. Lukas, teman seperjalanan Paulus, menyusun Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dan Markus yang menulis Injil Markus juga bekerja sama dengan Paulus sampai akhir. 2 Timotius pukul 4:11-7. Yesus berkata, "Dari buahnya kamu akan mengenali mereka." Matius pukul 7:16 Hasil jerih payah Paulus membuktikan kerasulannya. Paulus berkomentar tentang gereja Korintus, "Apakah kami membutuhkan, seperti beberapa orang, surat rekomendasi kepada Anda atau dari Anda? Kamu sendiri adalah surat kami, yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Anda menunjukkan bahwa itu adalah surat dari Kristus, buah dari pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu, tetapi pada loh hati manusia." 2 Korintus 3:1-3 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan.
Kisah Para Rasul pukul 4:12 tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah pukul 4:12 1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9